Pernah saya pada saat SMK di guru ngaji saya mengatakan bahwa Allah itu maha oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membuat video reaction tentang WA yang dikirimkan ke saya dari teman saya. Beliau juga kopas yang isinya mengenai makna atau hikmah meninggalnya sang maestro Didi Kempot. WA-nya seperti apa? Itu membuat saya penasaran juga sih. Jadi WA-nya seperti ini.
Baik, kalau kita sudah tahu, melihat kan serem juga ya, kalau dipikir-pikir serem ya. Padahal lagu-lagu yang dinyanyikan itu juga asik-asik semua. Cuma ternyata ada password-password tertentu di dalam lagu-lagu tersebut, kalimat-kalimat tersebut yang memang kebanyakan konotasinya adalah hal yang negatif. Putus cinta, dihianati, kalau orang Jawa disepelek, oh banyak sekali sampai akhir cerita ini. Sampai yang bikin saya merinding, seperti lagunya Seventeen yang belum beberapa waktu lalu meninggal karena ombak pada saat konser. Judulnya adalah kemarin kan, dia isi liriknya adalah sendiri di sini. Kini sendiri di sini, ya kan? Akhirnya semesta mendukung, kena ombak deh pada saat konser, hanya dia sendiri. Bahkan istrinya juga ikut meninggalkan dia selamanya. Bikin merinding nih, kalau itu merinding banget. Nah, kalau dari yang dijelaskan mengenai vibrasi dari master guru dari vibrasi Pak Arif RH, beliau juga mengatakan bahwa vibrasi alam semesta itu mendukung apa yang kita ucapkan. Nah, kalau saya sendiri membahasnya adalah tentang diri kita sendiri dalam memaknai sebuah lagu tersebut. Pada saat kita memaknai sebuah lagu tersebut hanya dengan hanya nyanyi-nyanyi aja, tanpa dipikirkan, tanpa dihayati, fine, nggak masalah, karena tidak ada persepsi di pikiran. Nah, tetapi beda halnya kalau nyanyi tanpa dihayati juga nggak enak ya kan? Tapi kalau pas dihayati itu secara tidak langsung kita membuka alam bawah sadar kita, memproses di pikiran itu. Lah di dalam otak kita yang paling riskan sekali untuk terjadi sesuatu yaitu di alam bawah sadar responnya. Nah, alam bawah sadar itu memproses, memvisualisasikan, menghayati. Akhirnya semesta alam mendukung itu dan terjadi apa yang diucapkan. Dari meninggalnya sang maestro Didi Kempot, banyak sekali lirik-lirik di dalam lagunya yang memang enak sekali. Kalau didengar enak sekali lah. Kalau didengar enak sekali, tapi pada saat kita menyanyikan, setahu saya yang pernah saya pelajari, tubuh kita itu memiliki program double impact loh bro. Jadi pada saat kita ngomong A, itu akan double impact pada diri kita sendiri. Sedangkan di lirik-lirik lagunya sang maestro Didi Kempot, banyak lirik sakit hati yang bikin orang-orang baper, gampang nangisan. Akhirnya yang mungkin dulunya orang itu gagah, jantan atau tegas gitu ya, karena sering mendengarkan itu, akhirnya dia ikut melo, dia ikut cengeng, baperan gitu kan. Itu memengaruhi. Nah, saya baca-baca di googling, saya tanya-tanya ke pakar-pakar psikologi bahwa ternyata ada dulu, yaitu Dr. Masaru Emoto, itu dari Jepang. Selama 20 tahun dia meneliti tentang kandungan air. Jadi pada saat air diucapkan kalimat positif, dia akan berbentuk bagus banget, indah banget. Tapi kalau diucapkan negatif, dia akan berbentuk acak-acakan seperti itu. Nah, dari itu saya melihat bahwa ternyata benar ya, apa yang kita ucapkan itu akan berproses kepada diri kita sendiri. Secara bro, tubuh kita itu 70% adalah air, ya kan? Saya masih ingat pada saat saya ngisi-ngisi motivasi di sekolah, itu ternyata memang ada gunanya. Dan saya tambah yakin bahwa pada saat kita berpikiran negatif, itu akan terjadi, diri kita akan negatif. Sama dengan ucapan. Nah, kalau kita garis besarkan, kalau kita samakan ya, sama seperti seorang ibu atau seorang orang tua kepada anaknya. Pada saat anaknya diberikan kata-kata kotor, ada teori Bandura, yaitu teori modeling, dia akan menirukan juga. Secara tidak langsung, dia akan membentuk suatu perilaku baru di dalam tubuhnya dia. Contoh, oh iya kamu tuh preman, wah, kamu tuh gali, kamu tuh galak itu. Kamu galak, diikuti terus, dinyanyi, diucapkan terus di pikiran dia.
Walaupun dari orang lain ke kita, itu akan membentuk mindsetnya dia, membentuk perilaku yang baru dari dia, yaitu jadi seorang yang galak karakternya. Wow, keren ya. Bahaya banget tuh itu ternyata. Itu bahaya banget. Makanya saya masih ingat pada saat saya ngisi motivasi di sekolah-sekolah, bukan saya menghancurkan sebuah lirik lagu ya, bukan ya, tetapi saya mengganti untuk tujuan motivasi. Yang sering saya bawakan dulu materinya adalah tentang lagunya Rumor itu ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu kan dulu lagunya kan membahayakan banget ya. Kalau liriknya seperti ini saya contohkan. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Itu kan lagu yang memang diciptakan itu. Ya tahu, judulnya Butiran Debu, bener. Nah, saya minta maaf untuk penciptanya. Selama ini saya gunakan lagu tersebut, saya ganti liriknya di belakangnya digunakan untuk motivasi. Jadi bukan emang niat untuk mengganti liriknya atau membuat viral, bukan. Tetapi saya memang mengganti liriknya untuk membakar semangat positif atau ucapan positif pada saat mengisi motivasi di ujian nasional. Dulu seringnya ujian nasional, karena dulu ujian nasional tuh anak-anak berpikir, saya bisa ngerjain nggak ya? Bisa ngerjain. Kalau sekarang lebih gampang, ya kan? Nah, lalu liriknya saya ganti nih. Tapi memang dari setiap saya ngomong itu ada rasa semangat yang berkobar setelah saya tanya bagaimana rasanya mengganti lirik itu kalau kita hayati bener lagu-lagunya. Ternyata pada senang. Lah liriknya saya ganti seperti ini. Aku terjatuh dan ku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam daun lautan Bukan. Saya ulangi. Aku terjatuh dan ku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan bisa berenang. Aman kan ya? Aku terjatuh dan aku tersesat dan ku tahu arah jalan pulang. Berarti nggak tersesat ya. Aku tanpamu, aku rapopo, ya kan. Jadi lagunya itu tak ganti. Pada saat terakhir orang pada ketawa. Pada saat dihayati benar-benar memang ada rasa semangat benar gitu ya. Secara tidak langsung orang yang menyanyikan dengan hikmat atau dengan khusyuk lah atau menghayati banget, dia akan merasakan apa yang jadi inti dari teks dari lagu tersebut. Seperti itu. Berarti hikmah yang kita bisa ambil yaitu kalaupun Anda ingin menyanyikan lagu itu, silahkan nikmati tanpa dihayati. Bisa dong. Tapi memang agak sulit, perlu latihan. Karena sangat bahaya sekali pada saat kita terlalu menghayati lirik tersebut, kita bisa terbawa suasana dalam lirik lagu tersebut gitu. Apalagi mungkin yang berhubungan dengan putus cinta, ndelalah dia juga habis putus cinta, ya kan? Wah, itu sangat kerasa banget, teman-teman. Itu yang perlu jadi perhatian. Nah, hikmah yang selanjutnya bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi realita di dalam tubuh kita. Makanya teman-teman, kita belajar bersama-sama, saya pun juga masih belajar. Yuk selalu berpikir positif. Stres itu pasti ada, masalah itu ada, apalagi corona, pasti. Tapi pada saat kita menyimpulkan atau melakukan justifikasi terhadap diri kita sendiri, contoh, wah saya nggak bisa makan nih, wah ini kacau nih, wah pikiran saya kacau, wah ini bakal mati nih, aku kelaparan nih. Semesta alam akan mendukung itu. Benar perkataan dari Pak Arif RH mengatakan vibrasi itu akan ikut. Semesta akan mempercepat itu. Dan satu lagi, pernah saya pada saat SMK di guru ngaji saya mengatakan bahwa Allah itu maha oke, bro. Jadi saat kamu mengucapkan sesuatu, Allah itu tinggal oke gitu. Makanya di
apa ya? Makanya dianjurkan bahwa kita berkata baik, meminta kepada baik hal-hal yang baik, biar apa? Oke-nya juga baik. Takutnya kalau kita meminta hal-hal yang buruk, ya oke-nya akan yang buruk gitu. Sama seperti kita main hujan-hujanan, kita ngomong bahwa wah ini bakal sakit nih aku nih habis hujan-hujanan pulang meriang nih. Ternyata meriang beneran. Nah, itulah efek double impact, Bro. Itu bahaya banget. Saya sarankan seperti itu. Saya pun juga masih belajar, dikit-dikit lah. Cari lagu-lagu yang memang berbentuk motivasi, banyak sekali kok. Akan beda rasanya. Coba hayati, silahkan coba. Bikin challenge, silahkan bikin challenge juga nggak apa-apa. Pada saat kita mendengarkan lagu melo, dihayati benar dan kita lagu semangat untuk pemuda, efeknya akan seperti apa? Apakah beda? Silakan buat challenge untuk diri Anda sendiri. Intinya yang di WA akan ke saya setuju. Dan kita ambil sisi positifnya, yaitu rubah diri kita untuk menjadi lebih positif. Kurangi berpikir negatif, karena itu akan berakibat kepada diri kita. Seperti halnya di manajemen saya selalu mengatakan, change your mind, change your life. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, entah itu podcast atau reaction. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like and comment. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe di channel ini, jatengpodcast.tv. Goodbye.